Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rise Soccer TV. Indonesia masih melakoni 2 pertandingan lagi di kejuaraan AFC Under 23 untuk merebut 1 tiket ke Olimpiade Paris. Kekalahan di hari Senin lalu menjadi pelajaran berharga bagi adik-adik kita untuk menatap kalau perlu 1 pertandingan saja melawan Irak. Tetapi kalau kita juga belum beruntung, maka ada 2 pertandingan terakhir playoff melawan wakil zona Afrika, Guinea, untuk merebut tiket terakhir ke Olimpiade. Bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, ikuti terus analisis Bung Yes, dan jangan lupa like, comment, and subscribe, karena keterlibatan Anda ikut mendukung berkembangnya channel Rai Soccer TV. Di ruang redaksi Rai saat ini sudah ada tamu kita, Bung Fahri Husaini, mantan pemain nasional, kapten tim nasional, dan juga pelatih tim nasional untuk Under 16 dan 19. Bung Fahri, apa kabar di Surabaya, Sidoarjo? Alhamdulillah, kabar baik, Bang. Ya, saya dengar-dengar baru pulang umroh kah bersama keluarga besar? Ya, alhamdulillah saya baru 2 hari yang lalu baru sampai di Jakarta, kemudian lanjut ke Sidoarjo. Jadi, Bang. Ya, alhamdulillah ya, itu namanya asas keseimbangan. Harus kita juga memberi waktu untuk yang di atas dan juga bekerja untuk keluarga di dunia ini. Selamat ya Bung Fahri untuk umrohnya. Salam keluarga. Iya, terima kasih Bang Yes. Bung Fahri, Anda pasti nonton pertandingan hari Senin Indonesia melawan Uzbekistan. Dan kita dalam pertandingan itu out of form dibandingkan dengan 3 pertandingan sebelumnya melawan Australia, Yordania, dan Korea Selatan. Mungkin Bung Fahri sedikit menjelaskan tentang bagaimana sampai Indonesia bisa out of form malam itu, dan juga berimplikasi pada 1 kartu merah terhadap kapten tim Rizky Ridho, karena kartu merah ini sangat mempengaruhi nanti keseimbangan tim untuk pertandingan melawan Irak hari Kamis malam ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Sedikit ulasan tentang pertandingan itu, Bung, Indonesia melawan Uzbekistan. Silakan. Ya, baik, terima kasih Bang Yes. saya menonton pertandingan itu ya. Saya justru di luar perkiraan saya bahwa kita akan kalah dari sisi fisik ya, karena dari sisi fisik harusnya kita bisa lebih bugar dari mereka, lebih tangguh dari mereka itu, karena kita punya waktu istirahat lebih dulu dibandingkan dengan Uzbekistan kan. Tapi faktanya kita bukan cuma kalah hasil, kita kalah 0-2, kalah statistik juga. Statistik itu semua kita kalah, Bang Yes ya. Mulai dari tembakan ke gawang, akurasi tembakan, itu perbandingannya selisihnya tinggi sekali. Uzbekistan itu 28 tembakan, 28 kali syuting, sementara Indonesia hanya 4 dan 0 yang ke arah gawang itu. Nah, Uzbek itu 4 masuk ke target. Kemudian penguasaan bola, ball possession-nya juga jauh juga, 38-62 ya, 62%. Kemudian jumlah passing itu 460-298, dan akurasinya juga sudah kita jumlahnya rendah, akurasinya juga kita rendah juga itu. Uzbek 460 itu akurasinya cukup tinggi. Artinya apa? Semua statistik ini menunjukkan bahwa Uzbek itu betul-betul mendominasi ya pertandingan ketika melawan kita. Nah, yang kita menang itu adalah jumlah pelanggaran. Ya, kita melakukan 18 pelanggaran, sementara Uzbek separuhnya 9 gitu. Ya, 3 pelanggaran yang kita lakukan itu berdampak kartu kuning, kemudian 1 kartu merah. Nah, ini tentu di luar semua, betul di luar perkiraan kita, di luar ekspektasi kita semua ya, bahwa kita berharap timnas akan memberikan perlawanan. Ternyata kita tidak mampu melawan lah. Artinya secara teknik kita kalah, taktik kita kalah, dan fisik juga kita kalah. Ya,
kita beberapa kali bisa melihat bahwa pemain kita itu kalah cepat, ya baik dalam menyerang maupun dalam bertahan. Kemudian pada saat body charge, body contact, kita juga kalah beberapa kali pemain-pemain kita itu uh, uh, body contactnya kelempar lah, kebanting sama pemain-pemain Uzbek ini. Dari sisi permainan sendiri, kita semua bisa menikmati bagaimana Uzbek itu bermain sepak bola ya, betul-betul terskema dengan baik, ya tertata dengan baik. Ball possessionnya, ball progressionnya, kemudian sweet playnya, semua mereka bisa lakukan dengan skema yang jelas itu. Ya, kapan mereka berada di sisi kiri, kemudian begitu cepat mereka memindahkan bola itu ke sisi kanan. Gol memang terjadi menit ke-68, Bang Yes. Ya, gol pertama itu terjadi menit ke-68. Artinya sepanjang 67 menit itu kita masih mampu bertahan nggak terciptanya gol, ya. Dan beberapa salah satunya juga gol-gol yang peluang-peluang yang didapatkan oleh Uzbekistan itu juga terbantu dengan kena gawang, ya, kena mistar, kena tiang gawang. Itu ada 3 kali kalau saya nggak salah itu. Peluang Uzbek itu kena gawang, mistar, dan tiang. Kemudian gol kedua juga menit ke 86 ya. 86 itu dari kalau yang gol pertama dari open play ya, crossing yang sangat berkualitas. Ini yang saya sampaikan di beberapa kepada beberapa teman-teman media bahwa Uzbek ini tahu betul cara main bola, membongkar pertahanan lawan, ya, kemudian dari sisi sayap, dari sisi kiri masuk ke daerah penalti box, itu mereka paham betul cara membongkar, melucuti sedikit area pertahanan lawan, ya. Nah, ini gol yang terjadi ini crossing dari luar memang, dari sisi sektor kiri kita ya, crossingnya. Dan crossing yang sangat berkualitas di belakang pemain, di antara Hernando dan Rizky Ridho dan Ferrari. Itu crossing yang cukup sulit memang untuk bisa diantisipasi oleh kiper terutama. Dan crossing yang tidak disukai oleh pemain belakang itu ya crossing seperti itu, bola bawah keras, sehingga striker dia nggak perlu tenaga banyak untuk cukup menyentuh bola itu saja udah langsung mengarah ke gawang kan itu. Itu menit ke-68. Kemudian gol kedua terjadi menit ke-86. Ini ya terlepas dari bahwa kita kekurangan pemain waktu itu, karena Rizky Ridho dianggap melakukan pelanggaran yang berdampak kartu merah buat dia ya. Artinya kita ketika gol ini terjadi, kita udah main dengan 10 orang. Tapi ada peran juga blocking yang dilakukan Hernando pada saat free kick itu juga mengarahnya juga tidak ke samping ya, tidak menjauhi area gawang, sehingga bisa bola rebound, second ball-nya itu didapat lagi oleh pemain Uzbekistan juga ya, sehingga headingnya dia juga kena mistar juga lagi itu kalau saya nggak salah ya. Kena mistar terus kembali, sehingga komunikasi lagi yang kurang sempurna antara Hernando dan Arhan, sehingga nggak jelas siapa yang akan ambil bola itu. Akhirnya bola masuk sendiri dan dianggap itu sebagai gol bunuh dirinya Arhan ya. Ini menunjukkan bahwa ada kepanikan di situ ya, ada kepanikan ketika kita berada dalam tekanan Uzbek, kemudian ada kepanikan pada saat kita harus bermain dengan 10 orang. Tentu semua situasi di pertandingan Indonesia lawan Uzbek itu harusnya menjadi catatan penting buat tim pelatih ya, untuk secepatnya mengevaluasi, secepatnya memperbaiki kelemahan-kelemahan, supaya kelemahan yang sama tidak terjadi lagi pada saat lawan Irak. Bahwa Uzbek adalah tim yang berkelas, saya kira kita semua sepakat lah ya, bahwa memang kita ketika pertandingan kemarin itu kelihatan memang Uzbek itu mendominasi kita ya. Kita nggak punya banyak peluang ya, sementara mereka punya begitu banyak peluang. Bahkan kalau nggak tertahan sama Mister Gawang itu, mungkin ada 3
tiga gol ya, itu yang bisa tambah itu lagi kalau nggak kena mistar itu. Ya itu Betul. saya kira Bang Yes. Ya, Bung Fari, berarti Anda mau mengatakan bahwa faktor kebugaran fisik itu sangat menentukan dalam sebuah turnamen atau kejuaraan. Dan melawan Uzbekistan memang terlihat kelelahan yang begitu berat berada di pemain-pemain kita. Apakah itu hanya faktor kelelahan sehingga membuat pemain kita tidak menampilkan performa terbaik? Mengingat beberapa pemain memang melakukan kesalahan-kesalahan yang elementer, mulai dari Rizky Ridho yang terkena kartu merah, juga Justin Hamner yang secara sadar dan terindikasi memang sengaja menghantam pemain Uzbekistan di menit-menit akhir, juga kiper Hernando yang biasanya lebih tenang, dia memblok. Awalnya gol kedua terjadi itu karena blok yang salah, saya sepakat betul. Harusnya dia memblok tendangan bebas itu keluar, bukan ke lapangan. Karena bloknya yang secara teknis itu salah, makanya bola rebound itu disundul oleh pemain Uzbek yang kena misar, dan kemudian dicoba oleh pertama untuk menghalau, ternyata halauannya itu justru merobek gawang sendiri. Pertanyaannya, apakah faktor kelelahan saja yang mempengaruhi penampilan Indonesia malam itu, Bung? Silakan. Ya, dampak dari kebugaran itu kan bisa berdampak ke mana-mana kan, Bang Yes ya. Ketika pemain itu tingkat kelelahannya sudah mulai tinggi, itu akan berdampak terhadap keterampilan tekniknya, kemampuan skillnya, kemudian berdampak juga terhadap pemahaman taktiknya, dan juga mempengaruhi kestabilan kestabilan konsentrasi, sikap mental, rasa percaya diri. Itu sumbernya itu sumber utamanya itu adalah kebugaran. Mungkin selama ini pertandingan-pertandingan sebelumnya mereka belum terlihat itu, sehingga mereka bisa tampil begitu bagus, begitu solid ya. Nah, tapi pada saat sebenarnya itu sudah mulai terlihat ketika mereka masuk di babak kedua, perpanjangan waktu pada saat lawan Korea Selatan ya. Ya, itu kita tahu bahwa golnya penyama kedudukan itu kan terjadi pada saat pemain Korea Selatan bermain dengan 10 orang. Ya, kita begitu ketinggalan itu pada saat transisi positif counter attack yang dilakukan oleh pemain Korsel itu udah mulai kelihatan kalau kita udah mulai terkuras banyak tenaganya. Nah, cuma yang saya sayangkan kemarin itu kita punya waktu istirahat lebih dulu kan. Kita kan lebih dulu main itu, ya kan. Tapi ini tidak terlihat kelebihan waktu istirahat ini tidak terlihat terhadap tingkat kebugaran pemain-pemain kita pada saat melawan Uzbek. Justru Uzbek yang sepertinya buat mereka istirahat 2 hari itu udah cukup gitu. Ya, kebugarannya itu luar biasa. Bukan cuma aerobik endurance-nya, mereka lari terus panjang pertandingan, tapi speed-nya juga tetap ngegas terus. Kemudian strength-nya, agility-nya. Ya, ini yang membuat pemain kita itu ya seperti betul-betul berada dalam tekanan sepanjang pertandingan itu. Ya. Oke, Bung Fari, sebagai informasi di tim Under 23 kita ini, yang terlihat jelas itu minimal ada 11 pemain yang juga terlibat di tim senior ketika Indonesia melakoni kualifikasi Piala Dunia di grup yang sama dengan Irak, Filipina, dan Vietnam. Nah, setelah mereka menyelesaikan untuk sementara 4 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia, mereka itu tidak punya waktu banyak untuk beristirahat, termasuk 4 pemain keturunan yang ada di tim Under 23 ini. Yang boleh saya katakan 11 pemain itu adalah Ivar Jenner, Nathan Chuaon, Justin Hapner, Rafael Strijk, Witan Soleman, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Rizky Ridho, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, dan Hernando Ari Sutariyadi.
sedikit apa ya, penjelasan dari saya mungkin, atau juga mungkin ada sedikit perbedaan antara saya dengan Bung Fahri, atau juga mungkin sama sepakat. Begini Bung, yang mau saya sampaikan, adakah perbedaan antara recovery untuk sebuah turnamen yang jangka pendek dengan recovery untuk kejuaraan jangka panjang? Nah, jangka panjang ini yang menurut saya ikut mempengaruhi penampilan 11 orang ini, karena mereka tidak punya recovery yang cukup. Setelah meninggalkan kualifikasi Piala Dunia, mereka dipaksa bermain all out lagi di tim under 23. Apalagi pemain keturunan ini, mereka beberapa diantaranya melakukan perjalanan pergi pulang Eropa dan Qatar. Nah, apakah ini memang ikut menguras kelelahan stamina mereka? Dan ini juga, silakan Bung Fahri sampaikan, bagaimana mereka bisa mengatasi ini saat menghadapi Irak malam nanti. Silakan Bung. Ya pasti ada ya. Artinya mereka bermain di kualifikasi Piala Dunia. Kemudian setelah itu mereka juga ikut kompetisi juga di liga kita, ya kan. Bahkan beberapa pemain-pemain yang dari luar juga berkompetisi juga di beberapa negara ya. Itu pasti ada. Tapi beginilah ya. Ini kan mereka pemain-pemain profesional, Bang Yes ya. Pemain profesional, mereka tahu betul bagaimana cara merawat dirinya, bagaimana cara mengatur kondisinya ketika pertandingan itu sudah selesai. Saya kira faktor kebugaran ini bukan cuma dialami oleh pemain Indonesia saja gitu. Pemain-pemain dari negara lain juga pasti mengalami hal yang sama kan, ya kan. Bahwa mereka juga pasti sebelum tampil di Piala Asia ini juga akan main di mana, mereka juga bermain juga di kompetisi liga lokalnya atau mungkin memperkuat timnas seniornya. Jadi menurut saya faktor kebugaran ini bukan hanya masalah pemain Indonesia saja. Pemain-pemain yang lain juga saya pasti punya masalah yang sama. Tinggal lagi bahwa pendekatan untuk percepatan recovery ini yang perlu diantisipasi. Saya yakin dengan tim pelatih, tim medis yang cukup profesional, mereka sudah melakukan itu. Mereka sudah mengantisipasi faktor kelelahan ini, ya, baik dari aspek recovery-nya, makannya, istirahatnya, semua sudah diatur semua itu. Tapi memang masing-masing pemain itu punya daya tahan yang tidak sama juga kan, Bang Yes. Ini uniknya sepak bola itu. 11 orang di situ, 11 orang itu harus menjadi satu kesatuan sehingga mereka bisa menjadi solid sebagai sebuah tim. Tapi kalau satu dua orang udah mulai keteteran, pasti akan menguras tenaga pemain-pemain lain yang bugar-bugar itu kan. Nah, cuma ini yang menjadi catatan saya tadi malam itu, saya juga punya catatan tersendiri untuk Ramadan Sananta ya. Dia kan jarang main kemarin. Selama ini kan jarang main. Ya, sepanjang pertandingan itu juga dia tidak mampu berbuat banyak juga hadapi menembus pertahanan rapat dari pemain Uzbek. Tapi catatan saya juga tidak sepenuhnya kesalahan Ramadan Sananta, karena sepanjang laga juga saya bisa hitung dia hanya berapa kali saja dapat bola-bola bagus itu, gitu, ya kan. Ya, menilai seorang striker itu kan nggak bisa hanya dari berapa gol yang dia buat, tapi berapa banyak bola-bola matang, bola-bola bagus yang bisa diberikan oleh pemain-pemain lain ke dia kan itu. Ya. Ini juga persoalan striker Rafael Struijk juga. Sebelumnya ini juga ya dia buat gol di 2 pertandingan terakhir, tapi dari beberapa penampilan itu dia juga nggak begitu banyak juga dapat suplai bola-bola berkualitas itu, ya kan. Nah, ini yang menjadi PR untuk beberapa hari ke depan sebelum mereka bertanding melawan Irak nanti untuk memperebutkan peringkat ketiga. Ya, baik Bung Fahri, kita sepakat memang ada kelelahan yang menghinggapi pemain-pemain kita.
Dan ini tentu tidak saja dibutuhkan perbaikan dari internal tim itu sendiri, tetapi juga dari pihak-pihak eksternal, misalnya tim medisnya, juga motivasi. Dan memang di dalam sebuah tim itu biasa tim medis juga memainkan peranan penting bagaimana meningkatkan kebugaran pemain-pemain, juga asumsi makanan yang memang ikut mendorong kembalinya kondisi yang prima. Dan juga kita lihat ada video setelah kita kalah dari Uzbekistan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga memberikan motivasi di kamar ganti kepada pemain-pemain kita bahwa kita bisa comeback di 2 pertandingan nanti, paling tidak melawan Irak malam nanti. Dan motivasi ini memang yang perlu diberikan oleh seorang ketua umum, sehingga pemain-pemain itu tidak merasa kecil hati atau tidak merasa sendirian bertarung, tetapi semua pihak-pihak terdekat maupun jauh, masyarakat Indonesia, pencinta sepak bola, pendukung fanatik tim nasional ikut berperan untuk membangkitkan semangat juang adik-adik kita nantinya. Bung Fahri, kita lihat bahwa Rizky Ridho hampir pasti tidak bermain di 2 pertandingan sisa. Kalau kita gagal lawan Irak, masih ada 1 kesempatan lagi melawan Guinea, wakil zona Afrika. Kehilangan Rizky Ridho ini, menurut Bung Fahri, apa nanti kehilangan besar di lini pertahanan kita? Dan kemudian, siapa sosok yang bisa mengambil alih peran Rizky Ridho di center back? Karena kita lihat ada beberapa pemain di sana, selain Komang Teguh, juga mungkin Justin Hubner. Kalau di tim senior itu biasanya ada Jordi Amat dan juga ada Jai Ices bisa dimainkan di center back. Nah, saya nggak tahu tanpa Rizky Ridho nih siapa? Hubner atau juga Komang Teguh yang akan mengisi posisi yang ditinggalkan Rizky Ridho. Silakan, Bung. Ya, ya sebelum saya menjawab ini saya ingin menambahkan sedikit Bang Yes untuk memotivasi Hernando, Ari dan teman-teman ya, karena saya melihat mereka kemarin itu begitu kecewa dengan kekalahan ini ya. Artinya kalah, selama kamu belum mati itu kamu belum benar-benar kalah itu ya. Artinya masih ada kesempatan untuk bangkit lagi untuk melawan kembali itu. Kecuali kalau memang udah lempar anduk lah ya. Artinya masih ada kesempatan lah itu ya. Oke, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Ketum bahwa mereka harus fight back, mereka harus bertempur kembali, gitu ya. Oke, kembali ke soal Rizky Ridho. Opsinya kan bisa mengganti Rizky Ridho dengan beberapa pemain yang mungkin bisa Komang, ya. Saya melihat Ferrari juga sampai sejauh ini cukup bisa diandalkan di belakang ya, pemain muda ini, pemain masa depan kita lah. Di usianya yang cukup muda dia sudah bisa tampil begitu solid dengan Rizky Ridho dan Hubner. Opsi pertama mengganti Rizky Ridho dengan siapa saja pilihannya, bisa Komang kah, ya. Kemudian yang kedua bisa saja mengganti Rizky Ridho, pasti nggak main. Bisa saja mengganti formasi, Bang Yes ya. Apakah dengan tidak adanya Rizky Ridho ini kita akan tetap pakai 3-4-3 ya, atau bisa jadi 4-3-3 misalnya ya, yang sudah familiar di beberapa tim lokal kita, beberapa tim liga kita ya, 4-3-3 yang sudah familiar juga bagi beberapa pemain kita di klub. Nah, 2 opsi ini yang bisa menjadi pilihan pelatih itu, mengganti Rizky karena memang harus diganti karena dia nggak mungkin bisa main. Yang kedua, merubah formasi itu, ya, formasi di belakang tidak 3 lagi tapi menjadi 4. Saya jujur saja agak menyayangkan Rizky Ridho dapat kartu merah karena saya salah satu pemain yang cukup stabil, konsisten penampilannya sejak dari awal sampai dia mendapatkan kartu merah menit ke-86 itu adalah Rizky Ridho. Saya bahkan berharap dia bisa jadi pemain terbaik itu mungkin kalau kita misalnya sampai ke final itu, saya mengunggulkan dia jadi pemain terbaik. Atau paling tidak Rizky Ridho bisa menjadi 11 best player di best 11-nya
AFC Cup U23 ini ya. Ya karena cukup 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 bagus, konsisten penampilannya juga. Nah, pelanggaran yang dilakukan tadi malam ya memang mungkin sebagian orang merasa bahwa itu kesalahan wasit, tapi memang itu pelanggaran yang itu bukan follow through ya, ya. Maksudnya ketika kita ada istilahnya kalau syuting atau tendang itu kan kaki harus ikut, ya kan. Tapi yang dilakukan tadi malam itu tertangkap dengan kamera bahwa ada gerakan tambahan itu yang membuat wasit tanpa ragu memberikan kartu merah. Nah ini pelajaran berharga lah buat Rizky Ridho. Tapi bisa jadi itu tadi yang saya bilang, ketika kebugaran itu sudah mulai menurun, tekanan semakin kuat, ya kestabilan emosi itu udah agak sulit terkontrol kan, Bang Yes. Gitu. Ya mungkin kalau Ridho masih bagus fisiknya, mungkin gerakan tambahan itu nggak akan terjadi itu. Ya karena saya tahu betul anak ini cukup sportif, ya, nilai fair play selama saya kenal dia juga cukup baik. Dia nggak ada sedikit pun maksud untuk mencederai lawan di setiap perebutan bola itu. Tapi tadi malam ya memang sekali lagi bahwa gerakan ini mungkin nggak akan tertangkap kalau itu tidak ada VAR itu, ya kan? Nah ini yang kita harus terima bahwa VAR ini ya pernah menguntungkan kita juga pernah merugikan kita kan itu, ya kan? Ya, jadi keberadaan VAR ini suka atau tidak suka harus diterima oleh semua tim yang ikut U23 AFC Cup ini. Karena bukan cuma Indonesia yang dirugikan, bukan cuma Indonesia yang diuntungkan. Hampir semua tim ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan itu. Korea juga pada saat lawan kita kan, kalau mau teriak-teriak dirugikan bisa saja itu dia merasa dirugikan kan. Ketika penalti dia, kalau nggak ada VAR mungkin nggak tahu itu wasit kalau Hernando sudah maju duluan kan itu. Ya kan, termasuk juga kartu merah yang didapatkan pemain itu yang tertangkap dengan jelas pada saat menginjak Hubner. Tahu karena gerakan-gerakan di sepak bola itu begitu cepat, Bang. Begitu cepat dan pemain juga pintar sekali. Bang Yes mungkin kalau VAR itu diterapkan zaman saya main bola dulu, mungkin banyak sekali itu pemain yang kena kartu merah itu. 10 pemain. Ya kan, pemain bola udah sampai pada saat clearance kita mau menyerang, tahu-tahu striker itu udah tergeletak di penalti lawan itu karena dipukulin pemain lawan. Iya, nggak ada yang tahu kan itu. Ya kan? Nah jadi inilah coba harus lebih jernih, lebih bijak dalam menyikapi keputusan wasit yang berdasarkan VAR itu. Oke, Bung Fahri. Pengalaman Anda sebagai pemain maupun pelatih tentu sudah sangat banyak. Pernahkah Anda bermain melawan Irak, ataukah pernah memimpin tim nasional kita berhadapan dengan Irak? Kalau pernah atau juga mungkin belum pernah, bagaimana Anda menilai Irak nanti saat menghadapi kita malam ini? Dan bagaimana juga kita harus bermain seperti apa untuk mengatasi Irak malam ini? Silakan, Bung. Ya, saya sebagai pemain, sebagai pelatih timnas U16, U19 itu nggak pernah menghadapi Irak ya, tapi berhadapan dengan pemain-pemain Timur Tengah itu udah beberapa kali. Waktu U16 kita di AFC Cup kami melawan Iran. Kawan Iran itu kita menang 2-0 waktu itu. Intinya gini ya, bahwa kita sudah pernah sebelumnya bertanding dengan tim Timur Tengah, Qatar, kemudian Jordan. Dua tim ini karakternya kan hampir sama dengan Irak, ya hampir sama dengan Irak. Hanya Irak kadang-kadang mungkin militansinya lebih tinggi ya. Mereka juga nggak sungkan-sungkan itu untuk beradu kontak body.
karena mereka punya postur yang jauh lebih besar, lebih kekar dibandingkan dengan pemain-pemainnya dari Jordan maupun dari Qatar gitu. Nah, tadi malam pada saat mereka lawan Jepang, mereka juga di bawah dominasinya Jepang juga kan itu nggak banyak juga ancaman yang mereka berikan ke Jepang. Statistik juga sudah menunjukkan itu. Bahkan babak pertama mereka udah kebobolan 2-0 itu. Gol-gol Jepang itu terjadi di babak pertama. Ya ini karena apa? Jepang tahu betul cara bermain melawan Irak. Mereka nggak mau apa uh, bermain. Mereka betul-betul bermain dengan cerdas ya. Kapan mereka mesti apa namanya melakukan penetrasi, kapan mereka mesti ball possession, kapan mereka mesti ball progression. Nah, kecepatan jalan bola ini yang begitu cepat mengalirnya itu menyulitkan pemain-pemain Irak yang saya lihat tadi malam itu gitu. Nah, ini yang perlu diantisipasi oleh pemain kita pada saat pertandingan nanti malam ya, Indonesia lawan Irak itu. Nah, itu harus betul-betul konsentrasi, betul-betul fokus. Nah, ini yang tapi kembali lagi saya melihat ini seberapa cepat lagi-lagi saya konsen hanya terhadap seberapa cepat recovery pemain-pemain tim nasional kita. Ya. Ya. Bung Ferry, ada apa pesan terakhir untuk adik-adik kita nantinya, karena ini pertandingan yang sangat menentukan juga seperti lawan Uzbekistan. Jadi silakan Bung kalau ada pesan buat adik-adik kita. Ya, target sekarang untuk menjadi juara sudah hilang ya, karena mereka gagal kemarin di semifinal. Targetnya adalah meraih peringkat ketiga. Artinya mereka lolos ke semifinal pun mereka sudah mencatatkan prestasi bagus ya, karena ini prestasi pertama timnas kita U23 lolos ke semifinal. Nah, mereka sekarang ini harusnya lebih fokus untuk bisa tampil ke Olimpiade Paris. Jadi ya, untuk Olimpiade ini ada dua cara supaya mereka bisa main di sana. Cara pertama ya bertempurlah habis-habisan di pertandingan lawan Irak ini. Ya, kalau istilah Peter Witt ya, kalau kamu mau menang perang, kamu mesti menang di medan pertempuran. Nah, medan pertempuran itu di mana? Ya, di setiap posisi pemain itu adalah medan pertempuran. Jadi membayangkan kemarin kita kalah terus hampir di semua medan pertempuran pada saat kita lawan Uzbekistan. Bagaimana kita bisa mau menang perang kan itu? Ya kan? Nah, ini tugas kita lah, tugas semua pemain itu. Siapapun yang diturunkan oleh pelatih, bertempurlah habis-habisan di setiap medan, di setiap posisimu itu gitu. Ya. Kemudian kalaupun misalnya nanti, kalaupun kalahlah dengan cara yang terhormat gitu. Ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kalau kalian main pada saat start pertandingan itu main dengan 11 pemain, cobalah kalau bisa selesaikan pertandingan itu juga dengan 11 pemain gitu. Ya, jangan main dengan 11 terus selesai pertandingan main dengan 10 orang gitu. Ya. Nah, opsi yang berikutnya, kalau mereka gagal, mereka masih punya kesempatan lagi kan untuk tetap bisa tampil di Olimpiade melalui jalur apa? Jalur playoff. Ya. Nah, jadi ada dua kesempatan ini. Jadi jangan berpikir sudahlah, berpikirlah, cobalah raih kesempatan untuk tampil di Olimpiade itu melalui kesempatan pertama lawan Irak itu. Jangan berpikir terlalu jauh lawan. Ya, jangan dulu sudahlah ini kita main toh masih ada kesempatan yang terakhir playoff. Tidak, itu playoff itu kesampingkan dulu. Ya, kalau bisa selesai bisa tampil untuk pertandingan Olimpiade pada saat lawan Irak, kenapa enggak ambil kesempatan itu? Itu Bang Yes. Fahri Husaini, untuk memenangkan pertempuran, untuk memenangkan peperangan, Anda harus memenangkan dulu pertempuran, dan pertempuran itu adalah di posisi masing-masing pemain. Harus unggul atas lawan di posisi masing-masing. Karena dengan unggul di posisi masing-masing, maka peperangan itu akan dimenangkan oleh tim kita. Itu pesan filosofi yang sangat dalam. Dan harus
dijalani oleh pemain-pemain kita nantinya. Dan bagi semua netizen, Bung Fahri terima kasih, tetap di Rai Soccer TV. Ingat, bola itu bulat. Giring terus!